teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dengan berita teater. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Istimewanya itu karena banyak orang bisa melihat, kalau dia nggak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar. Kali ini ketamuan seorang teatrawan dan filmmaker tunanetra, namanya Mas Arif Prasetyo. Arif Prasetyo. Panggilannya? Bisa dipanggil jangan sayang tapi Pak. Oke. Bisa dipanggil Arif. Ini ngerasa dipanggil Charles ya. Nggak bisa. Ya. Nek Mas colek Arif, bisa, Pak. Ya. Mas Arif boleh ceritakan biografi singkat Mas Arif, kuliah di mana, lahir tahun berapa, kuliah di mana, dan sebagainya. Baik Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Wani. Wah, saya biasanya kalau ditanya Wani Biro, Wani ini. Nah ini saya sudah berpartner. Wah, hari ini Berarti senang nanti banget. situ bayar saya loh. Ya, biasanya saya dipanggil Arif Prasetyo, tapi biasanya orang-orang manggilnya Arif gitu ya. Nah, saya lahir di Gunung Kidul di Ngawen. Nah, Gunung Kidul Ngawen. Ngawen itu perbatasan antara Cawas dan dan Wonogiri ya. Jadi biasanya Ngawen itu kecamatan yang jarang disebut gitu ya. Jadi saya terlahir di sana, kemudian saya terlahir dari keluarga yang tunanetranya itu beneran murni gitu ya. Murni itu gimana maksudnya? Keasliannya bisa dibuktikan ini. Karena bapak saya tunanetra, ibu saya tunanetra, kakak saya tunanetra, adik saya itu ada 2, yang satu tunanetra, yang satu enggak. Nah, yang enggak tunanetra itu yang nomor 3. Ini nomor 3, dia awas. Jadi kalau di rumah sukanya ngomong awas nabrak. Nah. Karena dia awas sendiri, sibuk mengawasi keluarganya. Jadi Mas Arif ini lahir dari nasab kegelapan ya? Iya, benar sekali. Iya, dari nasab kegelapan itu membuat saya pengen, wah di keluarga ini harus ada pelita, harus ada yang menyinari, dan keluarga ini harus dikenal masyarakat karena kebaikannya, atau mungkin dari prestasinya, dari anak-anaknya yang rajin dan lain-lain. Nah, maka kemarin waktu dapat kesempatan untuk ke Jogja, kemudian sekolah gitu, saya sekolah di SLB Yakitunis, kemudian SMA-nya di SMA Inklusi MAN 2 Sleman. Nah, di MAN 2 Sleman itu mulai saya suka dengan dunia film dari situ. Kemudian saya kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga gitu, di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Nah, karena S1 kurang puas, saya sekarang melanjutkan ke Magister Pendidikan Islam ya, MPI. Jadi nanti gelarnya ya tadi MPD ya. MPD itu Magister paling apa? Nggak berani saya ini. Ya, jadi ya saya melanjutkan itu, tapi untuk film saya memang hobi. Jadi mau kuliah mau enggak mau apapun, ketika sudah selesai ya saya akan masuk ke dunia film, kemudian belajar, dan saya mulai 2021 waktu yang lain lagi sibuk bagaimana cara menghilangkan, mencari cara bagaimana menghilangkan virus corona. Nah, saya kemarin sibuk bagaimana cara mengurangi stigma masyarakat yang menganggap bahwa tunanetra itu tidak bisa nonton film, maka saya mendirikan komunitas film tunanetra. Oke, sampai di situ dulu Mas Arif. Ya. Teman-teman, tentu saja banyak pertanyaan di saya dan juga teman-teman. Ketika saya bertemu dengan Mas Arif, pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak sekali. Tapi kemudian saya memutuskan untuk enggak usah tanya. Nanti akan tahu sendiri proses yang dia alami perlahan-lahan. Sebelum Mas Arif cerita tentang soal karir pembuatan film, kegiatan-kegiatan seni itu, sedikit mungkin bisa dijelaskan bagaimana Mas Arif menjadi seorang tunanetra. Karena teman-teman banyak ada juga tunanetra banyak jenisnya. Ada yang low vision, ada yang total vision.
Nah, apa Mas Arif ini bagaimana? Ya kalau saya ya ini ya Pak Wani ya, wah, saya ini seorang tunanetra low vision jarak pendek. Jadi jarak pendek itu saya hanya bisa melihat cahaya, wanita dan uang. Oh, gitu ya. Kalau uang 1.000 nggak bisa lihat pasti. Gak Ya? bisa, 100.000. Oke. Jadi cahaya mati hidup saya masih lihat, warna-warna gitu. Kalau masih orang hanya kelihatan. sosok atau bagaimana? Kalau orang jadi dulu itu saya pernah low vision jarak jauh ya dari SD sampai SMP gitu ya. Terus saya main game, main PS terus tiap hari. Tiap weekend saya main PS. Kemudian penglihatannya semakin didiskon atau semakin wah didiskon jadi 0% enggak ini ya udah kalau 0% malah promo gitu. Nah, saya akhirnya ya masih tersisa cahaya dan melihat warna itu. Tapi kalau sosok sekarang udah nggak bisa ngelihat. Jadi kayak misalnya menyutradarai itu biasanya kalau saya open casting, saya biasanya meraba wajahnya. Jadi nggak tahu udah berapa wanita yang kuraba wajahnya. Iya. Cuman wajahnya atau enggak yang lain tuh? Wah itu tergantung filmnya. Iya. Oke, gini Mas Arif, kan tadi saya bilang banyak hal yang tidak saya tahu gitu. Ya. Pertama adalah sebelum bicara soal pembuatan film, bagaimana cara Mas Arif ini tentu saja teman-teman juga ingin tahu, bagaimana cara melihat film kalau menonton kan sampai nggak bisa. Ya. Nah, kalau saya melihat film itu dengan cara mendengar. Nah, awal-awal sebelum saya mengenal apa itu layar bisik, apa itu nonton bareng dengan tunanetra itu saya biasanya mendengar film yang bahasa Indonesia saja sama film yang dialognya banyak gitu. Kayak film caan teman-teman tok, kayak film opo kayak itu saya biasanya nggak nonton, nggak dengerin, nggak bisa menyaksikan gitu. Kayak dulu saya kan juga saya itu pernah waktu di rumah ibu saya itu dapat paket gitu ya dulu. Ternyata isinya tuh Tom and Jerry gitu. Saya kira itu orkestra gitu ya. Oke. Teman-teman waktu tak puter kok pada ketawa gitu. Ada tetangga oh, ternyata itu film. Jadi yang nggak ada suaranya itu tak kirain orkestra. Nah kayak gitu saya nggak paham. Akhirnya ketika saya dikenalkan dengan dunia layar bisik, jadi nonton film itu Sebentar, ya. saya cut dulu. Mungkin Mas Arif bisa menyampaikan informasi tentang layar bisik ini. Karena tadi kan hanya mendengar ya. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan umum adalah bagaimana bisa menonton, aku tanganku gini ngopo ya daerah ngerti. Tanda kutip maksudnya. Menonton film. Ya. Kan film itu kecuali dialog ada adegannya. Ya. Ada move, orang pindah ke sana, orang pindah ke sini sambil ngapain. Nah itu bagaimana Mas Arif bisa memahami itu? Apakah ada teknologinya atau bagaimana? Ya, jadi di film itu kan kalau yang film luar saya pernah menemukan ada audio description-nya. Jadi ketika dialog itu selesai, biasanya adegan non dialog akan dijelaskan dengan audio description gitu ya, dengan bahasa Inggris gitu. Terus selain itu kalau di dunia nyata, kalau di bioskop itu biasanya saya ketika adegan dialog selesai, saya akan dibisiki oleh teman atau relawan. Dia akan membisikkan adegan apa yang sedang terjadi gitu. Kalau film horor nanti dia biasanya malah kaget duluan, saya kaget karena dia kaget gitu. Oh gitu ya? Ya gitu. Jadi itu aktor utama misalnya si Dilan lagi mengendarai mobil, Dilan lagi pakai baju ini, baju warna baju putih abu-abu lagi duduk di taman atau duduk nah dijelaskan seperti itu. Ketika dialog kembali muncul, pendamping diam gitu. Biar saya yang mencari mendengarkan sendiri, kemudian mencari kesimpulannya sendiri dari dialog itu gitu. Nah, jadi memang harus ada kekosongan di antara dialog. Nah itu harus diisi oleh pendamping yang membisikkan, atau tadi kalau di film udah ada AI biasanya pakai audio description kayak gitu. Tunggu, itu kan ada pembisik ya? Ya. Berarti Mas Arif mengajak seseorang yang bisa melihat.
Ya, saya mengajak seseorang yang bisa melihat dan biasanya saya akan ada kayak tinggal ya bikin status atau biasanya sama teman sendiri ya untuk ngajak ke bioskop. Ya saya juga pernah iseng-iseng ke bioskop sendiri gitu ya. Sama petugasnya, wes ora usah bayar ya mas gitu malah. Mentang-mentang ora weruh ya. Iya, ora weruh. Terus akhirnya dicarikan pendamping juga dari bioskop pernah, terus saya sama teman juga pernah. Dan ketika saya bawa pendamping, saya usahakan pendamping itu udah pernah nonton filmnya duluan, walaupun sekali gitu. Oke. Jangan sampai sama-sama belum pernah. Tunggu, ini kan Iya, untuk sekarang ini kan sudah ada teknologi ya. Ya. Di handphone juga tersedia. Saya nggak tahu aplikasinya apa. Ya. Tetapi kayak Mas Yuda itu juga seringkali dia komen-komen di Facebook atau apa. Artinya ada informasi baik itu foto atau pergerakan atau apapun itu bisa tersampai. Nah, sampai di sini kan tadi masih pembisik. Apakah Mas Arief juga menggunakan teknologi itu akhirnya sebelum setelah selepas dari pembisik itu? untuk saat ini masih di tahap ke subtitle aja. Jadi kalau di beberapa aplikasi kan sudah ada subtitle otomatis yang bisa kita akses gitu ya. Dan di YouTube juga kadang-kadang udah ada film nah yang pakai subtitle. Nah, mungkin saya baru bisa mengakses itu untuk teknologi audio description untuk gambar-gambar bergerak memang sekarang belum bisa kita akses gitu. Teman-teman termasuk Mas Yuda pun kalau ada gambar bergerak gitu masih bingung. Saya juga masih bingung gitu. Ada gambar bergerak harus mungkin kalau di HP harus kita screenshot dulu. Habis dari screenshotan itu kita scan pakai aplikasi AI. Nah, kalau gambar-gambar yang non bergerak sudah aman. Tapi untuk film, untuk video pendek, untuk stiker bergerak, GIF kayak gitu nggak bisa. Kita belum bisa. Gitu. Nah, sebelum pada akhirnya berkarya atau menjadi filmmaker, apa yang kemudian menggerakkan Mas Arief untuk membuat film? Sebelum saya bikin komunitas film kan, saya kan juga suka dengan dunia film. Kemudian Oke. saya itu beberapa kali diajak untuk jadi talent. Nah, waktu jadi talent, saya merasa kok ini kok diperanke hal-hal yang terlalu sederhana, terus seakan-akan tunanetra kok mesake banget nang film ini gitu. Ya. Mesake banget gitu. Kadang-kadang suruh menceritakan tentang ketunanetraannya, terus nadanya nggak boleh semangat, kadang-kadang harus Gitu. yang sendu-sendu, syahdu. Tunanetra lincah itu nggak boleh ya? Nggak boleh gitu, iya, nggak Kudu bisa. memelas ya? Iya, harus memelas gitu dan wah, kalau ini nggak boleh didiamkan gitu. Saya searching di YouTube juga ketika ngetik kata film tunanetra, saya pernah menemukan wah dokumenter yang isinya ya Memelas ya? memelas semua gitu. Seakan-akan kita kaum indie gitu ya, yang memang kehidupannya setiap hari melas gitu. Nah, dari situ saya gelisah gitu. Akhirnya saya coba untuk bikin film sendiri sama teman-teman dari kelas 11 SMA. Itu teman-teman saya coba minta untuk bikin tim, kita bikin film. Dan film saya pertama sebelum saya bikin komunitas film tunanetra ya, itu film tentang zombie, Pak. Nah, zombie itu kan pada dasarnya tunanetra juga. Zombie itu kan hanya mengandalkan indera pendengaran gitu dia. Oke. Ya, nah, saya jadi zombinya gitu, suruh ngejar-ngejar orang gitu di film, nabrak-nabrak gitu. Nah, di situ ternyata aktingnya kata teman-teman bagus. Dari situ mulai semakin banyak teman yang merekomendasikan saya jadi talent. Nah, terus daripada saya jadi talent terus, gimana saya bisa bikin film gitu. Nah, dari habis itu saya baru mulai bikin sendiri. Nah, soal bikin sendiri ini, tentu saja pemirsa, teman-teman yang sedang menonton ini juga sama dengan saya bertanya-tanya, kalau bagaimana seorang tunanetra bekerja secara komunal, bekerja dengan tim gitu, kan ada kameramen, ada sutradara, ada scriptwriter, ada lighting man, macam-macam gitu. Ya. Bagaimana teknisnya Anda menyutradarai? Maksudnya menata adegan dan sebagainya. Nah, yang membedakan dari
eh, produksi film secara umum dengan apa yang saya lakukan itu kan pasti ada ya karena kebutuhannya berbeda. Nah, di kita kan mengedepankan inklusivitas, artinya ketika kita produksi film di situ nggak boleh ada yang paling tahu dan paling bisa. Kita akan ada kenalan dulu biasanya. Sutradaranya siapa? Sutradaranya seorang tunanetra gitu. Ketika yang pegang kamera diarahkan tunanetra juga nggak boleh protes gitu ya, nggak boleh marah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan tim PR dan tim lain-lain untuk caranya mendeskripsikan apa yang mereka kerjakan itu harus bisa diterima oleh sutradara gitu. Nggak boleh pakai kata-kata ini udah tak siapkan, itunya sudah tak taruh gitu, nggak boleh. Itunya nggak boleh Itunya ya. Harus deskriptif ya. harus deskriptif dan itu harus informatif sekali secara prolog gitu ya. Jadi saya akan membriefing mereka, terus cara menggandeng tunanetra gimana, semuanya saya briefing. Cara menuntun tunanetra, semuanya saya talent tunanetra itu nanti talent juga harus punya LO talent, kemudian saya juga punya asisten sutradara yang nanti dia akan membisikkan adegan lapangan yang sudah saya perintahkan kemarin ketika kita mulai latihan, kita mulai reading dan lain-lain. Itu udah saya sampaikan, kemudian nanti di lapangan sudah sesuai belum. Nah, itu tergantung si asisten sutradara Astrada, dia informatif enggak gitu menyampaikan ke saya gitu. Biasanya wah kok orang anget-anget iya lightingnya urung urip iki urung anget gitu misalnya. Karena ini gimana loh, ternyata oh iya sorry cut ya. Nanti baru lightingnya, kemudian prolognya nggak sesuai, biasanya saya cut. Nanti ketika Astrada itu informatif, itu juga akan mempengaruhi pada hasilnya. Dan Astrada harus netral, dia nggak boleh menggantikan sutradara gitu. Misalnya dia memerintah gitu, nggak boleh. Untuk kameramen untuk geser kemana, ini itu nggak bisa, nggak boleh. Maka banyak penyesuaian yang harus dipahami oleh semua kru yang ada. Jadi nggak boleh ada yang nggak tahu difabel yang sedang berkarya bareng. Harus semuanya harus tahu. Mas, kan kalau maaf saya sebut di dunia umum, di dunia melek gitu ya. Iya. Sutradara itu kan ngedep monitor gitu. Iya. Supaya dia bisa mencermati gambar-gambar yang dihasilkan gitu. Iya. Nah, bagaimana sebagai Mas Arief sebagai sutradara dalam melakukan hal ini atau mentransformasikan hal yang baru saja saya sampaikan itu untuk bisa menyimak adegan yang berlangsung. Oh ya, nah biasanya nanti Arief juga akan didampingi oleh teman-teman ya ketika misalnya scene 1 selesai gitu ya. Scene 1 selesai nanti tim kameramen akan mendekat gitu. Kemudian yang pegang yang soundman juga mendekat itu. Wah, ini ada suara azan, ini noise azan kejauhan kedengar. Pas saya dengerin ada suara azan, maka saya minta nanti harus ada record ulang, entah nanti di dubbing atau seperti apa yang tergantung adegannya ya, nanti harus ada record ulang. Kemudian gambarnya saya juga akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Astrada. Jadi misalnya gitu. Ya Astrada misalnya bilang kameranya goyang misalnya ya. Ya nanti saya akan yang memutuskan. Jadi intinya Astrada harus jujur ngomong apa adanya. Nanti saya yang memutuskan seperti apanya. Termasuk editing juga iya. Editing itu juga masih ada Astrada. Astrada nggak boleh hilang sampai tahap editing selesai. Nah itu nanti Astrada ketika di editing juga di samping saya, kemudian editor juga di samping saya. Editor tidak boleh diam ketika ngedit. Jadi misalnya, wah ini lagi tak kayak logo rep. Wah terus nanti juga nanya, ini logonya ada 2 warna, yang satu kontras, yang satu enggak. Oh, yang kontras saja biar low vision bisa baca, saya bilang. Terus nanti untuk yang lain-lain juga pokoknya jangan diam kerja sendiri. Jadi makanya editor tuh kalau sama saya biasanya wah kalau ngedit ke filmnya Arif butuh kopi oke ya jadi gitu. Kok kayak ngomong jadi gitu.
Oke, Mas Arif. Iya. Kan ini apa sampai hari ini sudah berapa film yang Anda hasilkan? Kalau di komunitas Saat Adira Jasa kita, kalau secara umum itu kita udah ada 4 film. Itu filmnya Mas Arif atau komunal bersama-sama? Yang bersama-sama, yang saya sutradarai ada 2 Oke. dari 4 itu. Nah kalau yang saya sendiri, yang Mas Arif sendiri ada 7 totalnya, 7 film. Dan itu yang 7 film biasanya Arif akan ikutkan kayak lomba gitu, masih kayak ikut festival, ikut lomba gitu. Karena memang masih apa ya, tahap banyak belajar juga. Ibaratnya ketika kita bikin film aja masyarakat nggak percaya gitu ya. Ini ngawur, ini nggak film barangan. Kayak gitu ibaratnya. Sama lucu ya. Nah, Mas, Anda kan berekspresi melalui film. Ya. Kemudian bagaimana Anda mensosialisasikan film itu? Maksudnya, apakah secara sosial gitu ada satu asosiasi untuk para tunanetra pembuat film atau bagaimana? Ada festivalnya atau bagaimana? Awalnya kita mencari sosok-sosok yang percaya dulu bahwa kita bisa bikin film. Nah, Diminum loh, Mas. Oh iya. Iya. Nggak tahu. Oh iya, Orana tunanetra ya? ya lali. Oh iya, Rano ding. Oke, terus. Nah, terus saya harus nyari sosok-sosok. Nah, ada beberapa orang kayak misalnya dari kita kan ada namanya penasihat. Penasihat itu ada bapak-bapak dari UGM, kemudian ada Pak Indra Tirtana yang dulu itu sama saya waktu saya awal bertemu dengan beliau, saya pengen jadi sutradara langsung Pak Indra, wah, kok ngerepoti, ngerepoti, aku kenal tunanetra, urung, malah wis tok janggawe film, nah, sing repot aku, waktu bikin kelas film itu kan harus ada banyak penyesuaian gitu ya, termasuk penyampaian ke tunanetra bagaimana penyutradaraan, penulisan skenario, nanti semuanya disampaikan. Nah, saya mencari sosok-sosok yang percaya dulu. Oke. Nah, dari sosok-sosok yang percaya, kita akhirnya mengundang media gitu kan. Setelah sudah dapat, kita mengundang media untuk membantu kita ibaratnya mengekspos karya-karya kita. Nah, setelah media sudah ada, kita baru turun ke masyarakat dengan adanya screening tour gitu ya. Screening tour dari kampus ke kampus, dari komunitas ke komunitas, dari organisasi ke organisasi. Nah, disitulah pertanyaan-pertanyaan absurd akan muncul gitu. Semacam apa itu? Semacam misalnya, ketika kalian bikin film salah doa gitu, misalkan saya yang sutradara, definisi PSK itu menurut kamu seperti apa gitu? Ada yang nanya seperti itu ke saya. Aku ya, oh iya ya PSK, 3 huruf tapi angel lagi. Ya, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang dasar ya, mungkin yang menurut mereka kita nggak kenal PSK, nggak kenal dunia malam, nggak Maksud kenal. sampean nggak kenal PSK? Iya kan, padahal kan harusnya punya nomornya kan ya. Oke, terus. Lah, di situ kan masyarakat banyak menganggap bahwa kita terlalu baik mungkin ya. Padahal sebenarnya sama. Nah, dari situ kan kita dari film akan merubah stigma masyarakat secara perlahan dengan tema-tema yang kita hadirkan di film, dengan genre yang kita buat yang berbeda dari film-film yang saya sampaikan tadi yang mesake bahwa ini tunanetranya dibunuh. Kalau di film ada Ning Nong Ning itu tunanetranya dibunuh. Terus di film Sautas Asa tunanetranya bunuh diri. Okay. di film yang masih tanda-tanya sebagai orang yang kalah ya. Jadi di situ masyarakat ada yang protes, ada yang marah. Kemarin juga ada aktivis yang minta bikin filmnya yang kayak biasanya aja gitu. Kayak biasanya itu maksudnya gimana? Ya kita yang memelas itu? Iya, kembali ke mode memelas gitu ya. Kayak tadi tak pakai tongkat jalan ke kampus gitu. Kalau di kita pas jalan ke kampus ya harus disenggol mobil dulu gitu. Iya, jadi menganggap tunanetra harus lurus-lurus aja. Maksudnya lurus dalam konteks mereka nggak berani mengeksplor tunanetra yang sesungguhnya gitu ya.
Terus kalau bikin film mereka selalu menggunakan aktor bukan tunanetra gitu ya, Oke. menjadi tunanetra. Termasuk kemarin beberapa hari yang lalu juga ada di Jogja itu, akhirnya aktornya yang ngechat ke saya, kamu gantiin saya, masa aku udah di kowe jadi gitu. Akhirnya saya juga menggantikan teman saya untuk syuting kayak gitu yang akhirnya ya saya jadi tunanetra beneran di situ. Awalnya teman saya. Nah, seperti itu banyak. Bahkan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak film yang memerankan tunanetra tapi pemerannya bukan. Bukan tunanetra. Ya, dan di situ malah banyak adegan-adegan yang dibuat-buatnya kelihatan banget gitu. Di adegan itu misalnya ada salah satu adegan di film TV nasional itu yang tunanetranya nggak sengaja makan sendal. Ya jadi kayak dikirain makanan. Nah itu ada. Nah itu kan nggak mungkin kita saya sendiri aja nggak bakal gitu, nggak bakal. Sendalnya digawe piring mau pito ya? Nah itu dia. Kecuali sendal goreng gitu ya.